Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa dengan saya lagi dalam acara tanya jawab. Sebelum saya menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan kepada saya akan menyampaikan satu surat, yaitu surat Al-Lail. Surat Al-Lail ada di surat yang ke-92. Surat Al-Lail ini sangat mudah dipahami dan diamalkan. Di dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7, Allah berfirman, "Wa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang-orang yang bersedekah, bertakwa dan membenarkan pahalanya, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Saya ulang lagi terjemahannya. Adapun orang-orang yang bersedekah, beriman, bertakwa dan membenarkan pahalanya, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Nah, ayat berikutnya yaitu ayat 8 sampai 10, Allah berfirman, "Wa amman bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil husra." Adapun orang-orang yang bakhil dan mendustakan dan tidak membenarkan adanya pahala, maka Allah akan mempersulit segala urusannya. Nah, di sini jelas sekali di surat Al-Lail Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Dengan bersedekah, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Kadang-kadang setan juga suka mengganggu manusia agar tidak mau bersedekah. Bagaimana caranya untuk kita bisa bersedekah? Yaitu dengan cara mudah, yaitu kita pertama niat bersedekah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, begitu kita mendapat penghasilan 1 bulan atau mendapat rezeki lainnya, kita bisa mengeluarkan sedekahnya dengan umpamanya dari penghasilan 3 juta, itu bisa kita keluarkan 50 atau sampai 100. Dan kalau penghasilannya lebih besar, maka dia bisa mengeluarkan lebih dari itu. Dan itulah sekedar pembahasan surat Al-Lail. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh datang terlambat pada waktu sholat Jumat, tidak mengikuti khutbah? Nah, khutbah ini adalah sebagian dari rukun sholat Jumat. Jadi kalau nggak ikut sholat Jumat, ya kita tidak dapat pahalanya. Kadang-kadang orang datang terlambat, ya tidak mengikuti khutbahnya, langsung sholat jamaah, tapi beliau tidak dapat, dan mereka tidak dapat pahala dari sholat Jumatnya. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh alis dicukur diganti dengan tato? Boleh tidak? Nah, tato ini alis yang susah dihilangkan, ya, permanen. Nah, itu nggak boleh karena itu mengganggu air wudhu. Nah, kalau kita mamanya alis kita kurang tebal, itu bisa dibantu dengan pensil saja, karena pensil itu bisa hilang. Sedangkan kalau tato itu sulit dihilangkan, ya, dia permanen seperti cat, ya, semacam cat, jadi susah dihilangkan dan itu mengganggu air wudhu. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, apa bedanya nasib dengan takdir? Kalau nasib itu adalah yang menentukan manusia. Kalau manusia itu tidak mau berubah, malas, tidak mau bekerja, maka itulah nasib mereka. Yang menentukan dia sendiri, mereka itu sendiri. Sedangkan takdir adalah ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah atau ditolak. Ya, seperti kita kita sudah hati-hati jalan, tiba-tiba ada musibah. Nah, itu adalah takdir. Allah telah ditentukan oleh Allah. Takdir adalah ketentuan dari Allah. Pertanyaan selanjutnya, boleh tidak ngaji tidak sesuai, boleh tidak membaca Al-Quran tidak sesuai hukum tajwid? Ya, Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu ada ilmunya.
ilmu tajwid. Jadi kita harus hati-hati membaca Al-Quran dan harus kita belajar bagaimana supaya membaca Al-Quran tidak salah. Yang kelima yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan qalqalah di dalam hukum tajwid? Ya, qalqalah dalam hukum tajwid itu seperti memantul ya, seperti contohnya min syarri ma khalaq ya, khalaq. Kalau kita baca khalaq aja tuh jatuhnya kat. Sedangkan qalqalah itu kan ada 5, ba, jim, dal, ta, qa, hurufnya ada 5. Jadi kalau kita tak lihat ada huruf terakhirnya qaf, maka itu bacanya khalaqa ya, khalaqa min syarri ma khalaqa ya, nggak boleh khalaq. Kalau khalaq itu jatuhnya bukan qaf tapi kaf. Nah, itu namanya qalqalah di dalam tajwid. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah, dan orang yang pulang haji itu dia lebih baik perilakunya, ibadahnya lebih baik, bertambah rajin, sedekahnya bertambah, ibadahnya lebih rajin. Nah, bagaimana dengan orang yang pulang haji tidak menutup aurat? Nah, itu bukan haji mabrur namanya ya, karena orang haji mabrur itu dia lebih baik daripada sebelum dia berangkat pergi haji. Pertanyaan berikutnya, apakah dosa tidak mengikuti orang tua yang selalu melakukan syirik? Saya ulang lagi, apakah dosa tidak mengikuti orang tua yang selalu melakukan syirik? Ya, kita tidak dosa mengikuti orang tua, walaupun kita diperintahkan mengikuti perintah orang tua, tapi kalau orang tuanya itu berbuat syirik, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, kita doakan saja supaya orang tua kita itu bisa bertaubat. Pertanyaan selanjutnya, apakah menjawab salam itu wajib? Ya, apakah menjawab salam itu wajib? Ya, seperti assalamualaikum, dan kita wajib waalaikumsalam. Artinya apa? Assalamualaikum, aku doakan semoga engkau selamat sejahtera. Dan kita yang mendengar, kita harus menjawab waalaikumsalam, dan aku doakan semoga engkau selamat juga. Pertanyaan berikutnya, apakah dosa laki-laki yang menyerupai wanita? Jelas itu dosa ya, laki-laki menyerupai wanita, memakai anting, memakai gelang, memakai emas. Laki-laki tidak boleh memakai emas. Emas itu hanya untuk wanita ya, karena laki-laki kalau sudah menyerupai wanita, nanti di hadapan Allah itu sebagai apa? Laki-laki apa perempuan? Jadi memang dilarang laki-laki menyerupai wanita. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Allah mengangkat derajat manusia? Banyak ya cara Allah mengangkat derajat manusia, yaitu yang pertama dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Ya, di dalam Quran itu banyak ya mengenai tentang orang-orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya, orang-orang yang bertakwa, orang yang sholat tahajud, sholat malam, Allah akan mengangkat derajatnya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya tetap istiqomah dalam ketakwaan? Ya, kadang-kadang kita dalam bertakwa ini kadang-kadang turun naik ya. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah? Yang pertama, kita niat untuk kita tetap istiqomah kepada Allah, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Yang pertama, kita sering-sering banyak berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang-orang yang beriman, dan melakukan sholat di awal waktu. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya jawab, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.